Selamat pagi, pemirsa Berkah Dalem. Pernahkah Anda merasa terhimpit dalam hidup yang membuat kehidupan Anda terasa sesak atas apa yang Anda alami? Bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena kuliah yang tidak kunjung selesai, bisa jadi juga karena ditekan oleh bos terus-menerus di tempat bekerja Anda. Mungkin juga karena sebagai mahasiswa terancam DO, cemas karena tugas akhir yang tidak kunjung selesai. Mungkin juga karena sakit penyakit yang Anda derita, yang rasa-rasanya tak tersembuhkan. Bisa juga karena pasangan hidup yang selalu memperlihatkan sikap otoriter pada Anda, atau mertua yang kecampur urusan rumah tangga Anda, atau mungkin juga pernah berperkara dengan pihak kepolisian yang tidak kunjung selesai, sementara dana sudah terserap begitu banyak. Situasi terhimpit dalam kehidupan bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja itu yang terjadi. Dan bagaimana reaksi Anda ketika hidup terasa penuh himpitan? Apakah lari dari kenyataan? Apakah menghindar dari apa yang dialami? Ataukah malah menyalahkan Allah? Allah tidak adil dengan hidupku. Allah tidak mencintaiku. Allah tidak berpihak padaku. Pengalaman terhimpit ini kiranya juga dialami oleh seorang janda miskin, seperti yang dituangkan dalam Injil Santo Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perkaranya tidak kunjung selesai. Ia datang pada hakim yang tidak takut terhadap Allah. Ia datang pada hakim yang lalim, yang tidak menghormati siapapun. Itu yang terjadi. Ia datang terus-menerus meminta supaya perkaranya diselesaikan. Bagaimana hakim yang tidak adil itu, hakim yang lalim itu, menghadapi perkara janda ini terasa ngriseni. Ia merasa tidak nyaman untuk bisa tidur, tidak nyenyak karena perkara yang terus-menerus janda miskin itu datang. Sementara dia tahu janda miskin itu tidak bisa membayar sepeser pun. Namun karena hakim ini juga takut kalau jangan-jangan nanti namanya tercemar karena tidak mau menyelesaikan perkara-perkara yang dialami oleh janda itu atas lawannya, maka ia pun menyelesaikannya. Dan bagaimana? Akhirnya hakim ini menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh janda itu. Apa yang dimaukan oleh Yesus dengan Injil Santo Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 ini? Seperti yang tertuang di dalam Injilnya, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan pada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau hakim yang lalim saja bertindak seperti itu atas kasus janda miskin yang tidak mampu membayar, apalagi Allah. Allah sumber kasih. Allah akan mendengarkan setiap doa yang dimohon oleh umatnya. Kuncinya adalah beranikah tanpa jemu-jemu terus mendekat pada Allah. Beranikah
terus-menerus melantunkan doa-doa kepada Dia, Sang Sumber Kasih itu. Doa yang tanpa jemu-jemu adalah doa yang tidak mendikte Allah. Doa yang tanpa jemu-jemu adalah doa yang dilakukan dengan rendah hati. Pun juga kalau rasa-rasanya masalah belum kunjung selesai. Pun juga kalau rasa-rasanya doa-doa Anda tidak dikabulkan. Akan ada saatnya Tuhan mengabulkan doa-doa Anda. Semoga ketika Anda mengalami keterhimpitan dalam hidup Anda, apapun yang menjadi penyebabnya, Anda tidak melalaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Santo Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8 ini. Ajakan untuk doa tanpa jemu-jemu. Semoga dengan doa yang tanpa jemu-jemu, Allah memenangkan perkara-perkara yang menghimpit, yang menyesakkan dada Anda. Terima kasih, berkah dalam.